Selamat pagi, saudara-saudara semuanya. Eh, Telah menjadi suatu privilege bagi saya untuk menyaksikan ketekunan betapa giatnya saudara-saudara semuanya di dalam doa. Saya hanya punya beberapa kali kesempatan waktu itu, biasanya pada saat menjadi penerjemah bagi sahabat saya, Ronald Robin. Tapi akhirnya ternyata hari ini, untuk minggu ini, diberikan kesempatan untuk membawakan renungan dan kesaksian. Mungkin karena tadi juga sudah diperkenalkan oleh saudari Krisala, jadi mungkin saya langsung saja bawakan firman-Nya, mungkin karena waktu kita juga tidak terlalu banyak. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam keheningan pagi ini, kami ingin datang kepadamu sebagaimana adanya kami. Bapa, tolong urapi hamba-Mu, lidah hamba-Mu, untuk dapat membawakan firman yang singkat, namun dapat memulai benih yang baik di dalam hati setiap yang mendengarkan. Hamba-Mu percaya Engkau begitu mengasihi anak-anak-Mu di sini yang mencari Engkau pagi-pagi dan berseru kepada Engkau di dalam doa. Gunakanlah hamba-Mu alat yang sederhana ini untuk dapat melayani semuanya dan memberikan firman roh di kehidupan bagi kami semua. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang telah mungkin saudara dengar juga, seri sepanjang 5 hari ke depan ini, kita akan melihat sekilas mengenai jalan menuju ke salib dari perspektif Petrus secara khususnya. Dan sebenarnya kisah pengalaman antara Petrus dengan Tuhan Yesus sebenarnya tentu lebih panjang, terlalu panjang untuk dibahas dalam waktu 5 hari. Tetapi ini saya sengaja memilih satu bagian yang khusus di dalam kisah hubungan antara Petrus dengan Yesus, secara khususnya pada saat memasuki babak baru di dalam pelayanan Yesus. Dan itulah yang akan kita lihat hari ini di dalam Matius pasal 16. Kita membaca dari ayat yang ke-13. Matius pasal 16, membaca dari ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Di dalam Injil Lukas, Lukas mencatat bahwa pada saat Yesus bertanya demikian, kata orang, siapakah anak manusia itu, kepada murid-muridnya, pertanyaan ini tuh sebenarnya dia tanyakan saat dia tengah berdoa, saat Yesus sedang tengah berdoa. Saat itu sedang memasuki pertengahan tahun 30 Masehi, dan itu berarti kurang lebih hanya tinggal 1 tahun lagi yang tersisa sebelum Tuhan Yesus harus menyelesaikan pelayanannya di bumi ini. Nah, dan belum lama waktu yang lalu sebelum kejadian ini, Yesus baru saja ditolak di Nazaret, ditolak di Kapernaum, dan kita bisa lihat bagaimana ruang Yesus untuk mengajar secara terbuka, karena Yesus sebelumnya mungkin berkhotbah di depan umum, berkhotbah kepada 5.000 orang, membuat mujizat yang begitu besar di tempat umum. Tetapi kesempatan ini semakin berkurang. Yesus ditolak di Nazaret, Yesus ditolak di kota-kota yang lain, sehingga kesempatan Yesus untuk berbicara, mengabarkan kebenaran di depan orang banyak itu semakin sedikit. Selain itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga semakin banyak mengirimkan mata-mata yang jelas mengurangi keleluasan Yesus untuk mengajar di depan orang banyak.
bukan hanya tempat atau fasilitas Yesus untuk mengajar itu semakin sempit, sekarang waktunya pun juga semakin sempit karena Yesus tahu waktu yang ia miliki tidak banyak. Di saat seperti inilah Yesus sebenarnya mulai mengajar dan justru membimbing murid-muridnya dengan lebih intens. Jika saudara membaca kitab Matius dan Injil-Injil yang lain, tepat mulai dari titik ini, Yesus lebih banyak berbicara dengan lebih intens dengan murid-muridnya. Dan pelayanan Yesus lebih berfokus kepada pelayanan perorangan. Tapi ada satu hal lagi yang menarik, yang lain yang Yesus lakukan dalam babak baru ini, dan itu adalah dia semakin terbuka mengajarkan kepada murid-muridnya, secara khusus kepada murid-muridnya, mengenai jalan salib yang harus ia tempuh. Jadi dia mulai mengajarkan konsep kepada murid-muridnya bahwa suatu saat Yesus harus menderita sebagai juru selamat dan sebagai Mesias. Dan inilah jalan salib yang ia ingin ajarkan, yang ia ingin kenalkan kepada murid-muridnya, karena ini juga akan menjadi modal bagi murid-muridnya saat mereka suatu saat harus menjalaninya di saat setelah mungkin Yesus sudah tidak ada lagi. Dan Yesus hanya dapat melakukannya sekali. Jadi penting supaya murid-muridnya memahami dan mempelajari hal ini. Pada saat saya merenungkan firman ini, saya teringat bahwa demikian juga dengan kita. Apabila kita melihat situasi di sekeliling kita saat ini, seiring waktu berjalan, situasi itu membuat kita lebih sukar untuk mengabarkan kebenaran dengan terbuka di tempat umum. Sebenarnya bukan karena kurangnya fasilitas, terutama seperti ada teknologi, seperti Zoom, tapi karena semakin banyak orang yang kurang tertarik kepada terang kebenaran yang sesungguhnya. Makin banyak orang mempunyai versi kebenarannya masing-masing, dan apa yang benar bagimu mungkin bukan benar bagi saya. Dan yang menarik di sini adalah Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang jalan salib itu di akhir pelayanan duniawinya Yesus. Dan kita tahu bahwa saat ini Yesus juga sedang mengakhiri pekerjaannya yang surgawi. Yesus sedang memasuki babak terakhir dari pekerjaannya di surga. Saya percaya bahwa penting bagi kita juga untuk mempelajari mengenai jalan ke salib ini. Nah, entah bagaimana, entah bagaimana, pelajaran pertama Yesus dalam mengajarkan mengenai jalan salib kepada murid-murid itu dimulai dengan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu seperti yang tadi kita baca di ayat 13 adalah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saya coba baca mari kita coba baca yang ayat ke-14. Jawab mereka atas pertanyaan siapakah anak manusia itu? Mereka mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbagai macam orang saat itu yang pernah melihat Yesus dengan mata kepala mereka sendiri, mendengarkan Yesus berbicara dengan telinga mereka sendiri. Banyak orang mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dan kepercayaan yang berbeda-beda mengenai siapa sih Yesus ini sebenarnya. Beberapa orang percaya bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang hidup kembali, yang bangkit kembali. Mungkin karena kalau kita tahu Yohanes Pembaptis itu terkenal karena khotbah-khotbahnya. Karena pada saat dia berkhotbah, pada saat dia mengajar, banyak sekali orang yang bertobat, banyak sekali orang yang tersentuh hatinya, yang kata-katanya menusuk ke dalam hatinya. Beberapa orang mengatakan bahwa Yesus itu seperti Elia, atau bahkan ya maksudnya adalah Elia yang hidup kembali. Dan kalau kita coba pikirkan kenapa Elia, apa yang diingat oleh orang-orang dari Elia? Elia itu terkenal sebagai nabi yang besar. Salah satunya adalah karena mujizat-mujizat yang ia lakukan, mujizat-mujizat besar yang ia lakukan.
Bagaimana dengan Yeremia? Yeremia adalah salah seorang nabi yang sangat menarik karena kata-katanya yang begitu dikenal dengan sangat menggambarkan kasih yang lemah lembut dari Tuhan dan kerinduannya untuk menyelamatkan umat Tuhan. Semua ini tebakan yang bagus, tapi seperti yang mungkin kita baca dari cerita ini, itu bukan jawaban yang Yesus cari. Ada satu pertanyaan yang menarik yang menjadi mungkin bahan renungan kita. Kalau hari ini Yesus bertanya saat ini, hari ini, kepada saudara, seperti kata-kata yang kita baca di ayat 14, di ayat yang ke-15. Tetapi kamu, apa katamu? Siapakah aku ini? Apakah jawaban saudara? Apakah jawaban kita? Kita mungkin, banyak orang mungkin, memang kenal Yesus karena firman-Nya, khotbahnya, ajaran-ajaran yang begitu penuh kuasa, begitu penuh dengan hikmat, seperti Yohanes Pembaptis. Banyak orang yang mengenal Yesus secara pribadi karena mujizat-mujizat yang ia lakukan dalam kehidupan mereka. Mengenalnya dari mujizat, seperti mujizat yang dilakukan oleh Elia. Atau bahkan ada orang, bahkan termasuk saya sendiri, yang mengenal dia karena kata-kata kasihnya yang begitu penuh dengan kelemah lembutan, seperti yang dikatakan oleh Yeremia. Tetapi sekali lagi, kalau Yesus bertanya saat ini kepada saudara, jadi apa katamu? Siapakah aku ini? Apakah kira-kira jawaban yang akan saudara katakan? Jawaban Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kita tahu dari respon Yesus, saya baca ayat 17, Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kita tahu dari respon Yesus bahwa itu mungkin kalau di kelas itu jawaban yang dapat nilai sempurna, dapat nilai 100. Menariknya adalah Yesus mengatakan bahwa itu pun mungkin bukan bukan Petrus yang jawab. Kalaupun Petrus kamu menjawab begitu, itu bukan karena kamu sendiri, tapi karena Bapakku yang telah memberitahukannya kepada kamu di dalam hatimu. Tapi kita tahu dari sini bahwa jawaban yang sebenarnya yang Yesus nantikan dari murid-muridnya adalah bagaimana mereka melihat dia bukan hanya sebagai seorang guru yang berkuasa, guru yang berhikmat, guru yang bijaksana, juga bukan sebagai seorang nabi yang melakukan atau sebagai seseorang yang dikenal karena mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Dan juga bukan hanya sebagai seorang sahabat atau bahkan sebagai seorang yang mengasihi kita dengan kasihnya yang begitu lemah lembut. Tetapi yang menarik, jawaban yang Yesus nantikan dari murid-muridnya adalah mereka melihat dia dari dalam hati mereka sendiri, dari dalam keyakinan mereka sebagai Tuhan mereka, sebagai Tuhan. Jadi kalau boleh saya sebenarnya ringkas pelajaran, mungkin renungan untuk kita hari ini. Pelajaran pertama dalam jalan ke salib yang Yesus coba ajarkan kepada Petrus dan kepada murid-muridnya yang lain adalah menyadari dengan betul bahwa Yesus bukanlah hanya seorang guru, bukanlah hanya seorang yang bijaksana, bukanlah hanya seorang yang berkuasa, atau bahkan seorang yang penuh kasih, tapi kesadaran yang mendalam, keyakinan yang mendalam, bahwa ia bahkan bukanlah seorang manusia, bukanlah seorang seperti seorang manusia, tetapi bahwa dia adalah Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes 1, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di bagian lain dari firman Tuhan, Yesus sendiri pernah berkata, seluruh bumi ini adalah milikku. Kita tahu bahwa pada saat dia berfirman, maka semuanya jadi. Saya pernah mendengar khotbah seorang pendeta, dan
ada sesuatu yang sangat luar biasa pada saat dia mengatakan demikian. Pada saat Tuhan berkata kepada bintang-bintang, pergilah ke sana, kemudian berputar, mengelilinglah satu titik ini dan jangan pernah berhenti, dan jangan pernah keluar dari jalurmu. Maka bintang-bintang termasuk matahari berputar pada jalurnya sendiri dan mereka tidak pernah menabrak satu sama lain. Pada saat Tuhan memerintahkan kepada air, kamu hanya bisa pergi sejauh ini, maka samudra sampai sejauh itu saja dan tidak pergi lebih jauh dari situ. Pada saat Tuhan memerintahkan binatang-binatang untuk masuk ke dalam bahtera, mereka bahkan bisa masuk pasang-pasangan ke dalam bahtera karena mereka semua pada saat Tuhan berfirman semuanya jadi secara otomatis. Tetapi pada saat Tuhan yang sama melihat kepada kita, manusia yang diciptakan dengan gambarannya sendiri, yang paling mirip dengan Dia, pada saat Tuhan memerintahkan kepada kita, Kevin, saya ingin kamu seperti ini. Kita punya keberanian bahkan untuk menatap kepada Dia dan berkata, saya nggak mau. Itu bukan yang saya inginkan. Pemahaman yang mendalam bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak menerima segala pujian, segala waktu, segala kehendak kita, segala kekuatan kita, segenap diri kita adalah langkah pertama dari jalan ke salib. Tapi mungkin beberapa dari saudara mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya mengakui dan benar-benar meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan? Apa hubungannya dengan jalan ke salib? Tahukah saudara apa kebenaran yang membawa murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, semua murid Yesus, bukan hanya mereka, Paulus juga bahkan menuju hukuman matinya, yang membawa jutaan umat-umat Kristen pada mula-mula itu bahkan kepada salib mereka masing-masing. Apa yang membuat langkah mereka ringan? Apa yang membuat langkah mereka begitu berani? Adalah satu kebenaran. Pada saat itu mereka belum mempunyai kebenaran sebanyak yang kita miliki sekarang. Dan itu adalah kebenaran mungkin yang kita zaman sekarang anggap mungkin cukup simpel karena begitu sering kita mendengarkannya. Dan itu adalah bahwa fakta bahwa Yesus adalah Tuhan mereka. Dan pertanyaan yang membawa mereka kepada kematian mereka adalah, kepada martir mereka adalah, apakah Yesus betul adalah Tuhan? Apa yang membuat mereka berani? Apa yang membuat mereka berani mengambil jalan ke salib? Itu semua berasal dari kesadaran yang dalam, keyakinan yang mendalam bahwa Yesus memang betul adalah Tuhan mereka secara pribadi, yang berkuasa, yang berotoritas dalam kehidupan mereka. Karena Yesus adalah Tuhan saya, kehendak dan perintahnya memimpin saya, memerintahkan saya untuk menyangkal diri saya. Karena Yesus adalah Tuhan, melihat kesalibnya, kematiannya, membawa saya kepada pertobatan. Itulah yang mengubah kehidupan saya. Dan juga karena Yesus adalah Tuhan, justru karena Yesus adalah Tuhan, darahnya menebus saya tuntas dari dosa saya. Dan ada satu ayat yang saya sangat senang dengan berhubungan dengan fakta bahwa Yesus bukanlah hanya Tuhan, tapi bahkan Tuhan yang taat sampai bahkan salib, bahkan sampai matinya. Dan mungkin saudara-saudara tahu ini, dan saya ingin membaca dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dan ini menarik bagaimana Paulus memulai ceritanya tentang Yesus, kata-katanya, pujiannya tentang Yesus dengan satu nasihat bagi kita secara pribadi yang hidup di zaman sekarang. Filipi 2 ayat 5.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, bukan hanya pikiran, dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan di sini kita melihat Yesus sebagai Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, Tuhan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, Tuhan yang adalah Tuhan, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia yang adalah Tuhan. Ayat ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mengatakan bahwa tidak ada tidak ada hamba yang melebihi tuannya. Pertanyaan yang saya harap bisa menjadi renungan kita sepanjang hari ini adalah, apakah Anda melihat Yesus, atau bagaimana Anda bisa melihat Yesus sebagai Tuhan Anda? Sayangnya kita mungkin nggak punya segala waktu untuk lebih mendalami fakta ini, tapi justru mungkin saya harap itulah tujuan dari renungan. Jadi semoga ini bisa menjadi perenungan kita untuk hari ini. Bagaimana saya bisa lebih meyakini, bagaimana saya bisa lebih lagi melihat Yesus bukan hanya sebagai sahabat saya, bukan hanya sebagai juru selamat saya, bukan hanya sebagai orang yang begitu mengasihi saya, atau bahkan yang mengajar saya, yang telah membuat mujizat dalam kehidupan saya, tapi melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah yang hidup. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Bapa di sorga, hamba-Mu mengaku hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Hamba mungkin tidak pandai berkata-kata. Tetapi hanya Engkau ya Bapa yang mampu menanamkan benih ini di dalam hati kami semua. Bapa, di awal dari pelajaran kami untuk berjalan bersama Petrus ke salib, tolong kami melihat, bantu kami untuk bisa melihat Tuhan Yesus sebagai lebih dari hanya sekedar guru, lebih dari sekadar sahabat, tetapi dalam posisinya yang paling layak sebagai Tuhan kami, Tuhan yang empunya kehidupan kami. Dan saat kami merenungkan hal ini sepanjang hari ini, tolonglah kami untuk lebih lagi menyerahkan diri dan kehendak kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang luar biasa ini. Tolong berkati anak-anak-Mu Bapa yang mencari Engkau di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.